Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi di hari ini. Pada pagi hari ini kita akan siapkan hidup kita. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita pada hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami boleh ada semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan pada hari ini kami siap untuk kami menyenangkan Tuhan, untuk kami memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan bertata atas puji-pujian umat-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya. Roh Kudus berkarya, Tuhan berkuasa, suasana sorga kami boleh rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, siaplah kami memuji, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sang Raja, amin, haleluya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia.
tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Raja. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu. Oh Raja. Engkau Tuhan kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau layak kami sembah. Kau layak kami tinggikan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Allahku. Terpujilah Engkau Tuhan. Layak disembah. Hanya Layak Engkau yang kami ditinggikan. tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Tempat yang maha tinggi. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Sekali lagi. bagi Hosana. Haleluya. Oh, Hosana bagi Sang Raja. Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Hosana bagi dia. Haleluya. Hosana Sekali lagi. bagi Hosana bagi dia. Haleluya. Hosana bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia Allah yang layak kita sembah. Amin. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Tanggalkan beban kita. Kita mau memuji Tuhan. Sebab kesukaan dari Tuhan itulah kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Kita berkumpul bersama. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang ada. Kita tinggalkan segala beban yang berat. Puji dengan hati Dengan iman. Kesukaan dari Tuhan. Kekuatan kita. kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, Yeay. kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan. Kesukaan Tuhan.
Tuhan, kekuatan kita. Haleluya. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan. Dari awal kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati. Sekali lagi, kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, haleluya. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku. Amin. Kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku. Amin. Kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, lagi kesukaan Tuhan, kekuatan kita. Haleluya. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Amin. Oh, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan. Sekali lagi, dengan iman, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Oh, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kesukaan Tuhan, kekuatan. Sekali lagi, kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah penolong hidup kita semua. Amin. Hanya kepada Tuhan kita berserah. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang mengenal setiap hati kami Yesus. Hanya Engkau yang mengetahui setiap kami Yesus. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan.
kita semua bangkit berdiri. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya. Amin, amin Yesus. Haleluya Tuhan. Hanya kuasa-Mu Yesus yang menjadi tempat kami berharap Tuhan. Engkau sanggup mengubah segalanya Yesus. Terima kasih dan kini kami Tuhan, kami berserah kepada-Mu Yesus. Haleluya bagiku. Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Dan kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sama katakan kepada Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil ya Yesus. Kami mengakui Tuhan, kuasa-Mu sungguh mempesonakan hidup kami Yesus. Engkau terlalu sanggup membuat segala sesuatu ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Yesus. Aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Katakan sekali lagi dengan hati yang tulus. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, Amin. dasarku berharap. Dan kini aku
luar biasa dalam kehidupan kami, Yesus. Engkau terlalu baik Tuhan, Engkau menjadikan segala sesuatunya baik dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui setiap isi hati kami Tuhan, setiap permasalahan kami Engkau sangat tahu Tuhan. Dan kami percaya Yesus, bahwa Engkau akan melakukan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang akan menguatkan kehidupan kami Yesus. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang urapi hamba-Mu Yesus. Biarlah roh-Mu Tuhan turun dalam ibadah kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Engkau yang urapi hamba-Mu Yesus. Dari awal pertengahan kepada akhirnya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji dan hormat syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali sesuai dengan firman-Nya untuk menjemput saudara dan saya menjadi pelaku firman dan setiap orang yang taat dan jadi pelaku firman-Nya. Amin. Tema khotbah hari ini Minggu 24 Januari 2021, jalan atau berhenti. Jalan atau berhenti. Kita bertanya, apa artinya jalan atau berhenti? Mengapa jalan? Mengapa berhenti? Siapa yang jalan dan siapa yang berhenti? Apa akibatnya jika jalan dan apa akibatnya jika berhenti? Tema khotbah pagi hari ini, jalan atau berhenti. Apa artinya jalan atau berhenti? Mengapa jalan dan mengapa berhenti? Siapa yang jalan dan siapa yang berhenti? Apa akibatnya jika jalan dan apa akibatnya jika berhenti? Mari kita lihat lebih dulu arti kata jalan dan kata berhenti. Nah, kata jalan artinya berjalan atau melangkah. Berjalan atau melangkah, tepatnya mengayunkan kaki ke depan. Orang bisa berjalan maju atau mundur, ya tergantung orangnya. Bicara tentang kata lelah, artinya capek atau penat. Capek atau penat. Dan semua orang pernah alami kelelahan. Seseorang bisa alami kelelahan atau keletihan akibat kerja di luar kemampuannya, atau karena keterbatasan fisiknya, maka dia cepat lelah. Sedang berhenti artinya stop berjalan. Bisa karena kelelahan waktu berjalan. Bisa juga pilihan orang itu karena fokus kepada yang lain. Nah, setiap hari orang pasti berjalan. Setiap hari orang pasti jalan. Di dalam rumah orang juga jalan. Apalagi kalau di luar rumah atau beraktivitas, pasti berjalan. Di jalan orang berjalan, di kantor orang juga berjalan, di mall, di pasar orang juga berjalan dan lain sebagainya. Nah, saya pernah sampaikan kepada saudara bahwa saya dan istri untuk menjaga kesehatan tubuh, saya 1-2 jam dengan istri olahraga jalan kaki sesudah doa pagi di stadion. Jadi orang yang jalannya cepat, kita tahu ada orang yang jalannya cepat, ada orang yang jalannya lambat. Sekali lagi tergantung fisik dan usianya. Kalau fisiknya kuat, maka dia cepat jalannya, begitu juga sebaliknya. Nah, kita tahu dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia, maka seseorang tidak lagi mampu berjalan cepat. Dan ini merupakan sebuah realita kehidupan yang harus dihadapi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu pasti terjadi. Dampaknya pasti nyata. Kalau orang itu kuat fisiknya, ya jalan tidak merupakan halangan bagi dia. Tapi kalau seseorang alami gangguan pada tubuhnya, maka langkahnya atau jalannya pasti terganggu. Bahkan kadang untuk berjalan orang memerlukan tongkat atau alat penyangga. Nah, kita bertanya, apa salah? Tidak. Karena itu kan faktor usia, semua orang pasti alami.
mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak, itu faktor usia. Apalagi orang yang alami keterbatasan fisik. Lalu kita bertanya, mana yang salah? Yang salah kalau jalan kerohanian kita lambat. Lalu berhenti karena lelah. Itu yang salah. Karena itu tema khotbah hari ini, jalan atau berhenti. Maksudnya jalan rohani kita, jalan kerohanian kita tidak boleh berhenti atau diberhentikan oleh situasi dan kondisi. Jadi jalan rohani kita tidak boleh lelah atau berhenti. Kalau jalan seseorang itu lelah, jalan rohani seseorang lelah atau dilelahkan oleh situasi dan kondisi, itu tidak boleh terjadi dan itu tidak mau. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan seperti itu. Karena kelelahan itu akan membuat seseorang rohaninya berhenti. Dan ini berbahaya. Orang yang berhenti kerohaniannya diawali dengan kelelahan lalu berhenti, ini bahaya bagi kerohaniannya. Karena itu berkaitan dengan keselamatan jiwanya. Artinya orang itu gampang mundur. Gampang lari tinggalkan Tuhan. Kenapa salah? Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 18 yang berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tetapi jalan orang benar. Siapa orang benar? Kita orang benar. Bukan karena kita membenarkan diri. Tapi Tuhan yang telah membenarkan kita waktu kita percaya kepada Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar harus bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya jalan atau iman orang percaya itu harus terus jalan dan tidak boleh lelah atau dilelahkan apalagi berhenti atau diberhentikan oleh situasi dan kondisi yang saat ini semua negara alami dan adanya COVID-19. Kita tahu COVID ini ada, tapi kita juga tahu Tuhan Yesus ada. Amin. Kita harus terus berjalan, iman kita tidak boleh berhenti atau dilelahkan. Harus terus berjalan bahkan bertumbuh. Nah, tadi firman Tuhan berkata, jalan orang benar itu terus semakin terang sampai rembang tengah hari. Orang benar, kita tahu kita ini orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah diampuni dosa kita oleh Tuhan Yesus, harus terus berjalan terus. Apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang kita alami sampai rembang tengah hari. Artinya sampai pada puncaknya terang. Itu artinya bisa berarti sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Atau sampai waktunya seseorang menghadap kepada Tuhan. Imannya tidak boleh tergoyahkan. Ini yang Tuhan mau. Artinya setia sampai akhir. Amin. Setia sampai akhir. Dan pasti akan terima mahkota kemuliaan sebagaimana ditulis dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sampai waktunya seseorang menghadap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, karena itu iman kita harus tetap jalan dan tidak bolehlah apalagi berhenti. Harus terus berjalan. Nah, sekarang kita melihat Alkitab menjelaskan orang-orang yang awalnya berjalan, kemudian lelah, lalu berhenti. Yang pertama,
Orpa. Orpa. Nah, siapa Orpa? Orpa adalah menantu dari Naomi. Dalam Rut 1 kita baca ayat 3 sampai ayat yang keempat. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi kita melihat Orpa itu siapa? Mari kita lihat, perhatikan perjalanan iman Orpa. Orpa itu perempuan Moab. Moab itu bukan bangsa Israel. Moab itu adalah bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita lihat awalnya Orpa ikut keyakinan suaminya. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Dan dia tetap pertahankan imannya walaupun suaminya sudah mati. Coba kita perhatikan kembali. Orpa ini perempuan Moab, dia tidak kenal Tuhan tapi kemudian dia menjadi menantu Naomi dan kenal Tuhan dan ikut keyakinan suaminya. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun dan dia pertahankan walaupun suaminya sudah mati. Nah, waktu Naomi mendengar bahwa Tuhan melawat Bethlehem Yehuda, tidak lagi terjadi kelaparan, maka Naomi berinisiatif tinggalkan Moab untuk menuju ke Bethlehem Yehuda. Nah, siapa yang ikut? Ayat 7 berkata, maka berangkatlah ia, Naomi, dari tempat tinggalnya itu di Moab, bersama-sama dengan kedua menantunya, Orpa dan Rut. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Jadi kita bisa melihat waktu Naomi mau pulang ke Yehuda, Bethlehem Yehuda. Karena Tuhan telah memberkati dan melawat Bethlehem Yehuda. Maka kita lihat kedua menantunya ikut. Salah satunya adalah Orpa. Ia masih pertahankan imannya. Imannya masih berjalan. Nah, waktu Naomi menyuruh Orpa balik ke Moab, Orpa masih tidak mau. Dia masih bertahan. Imannya masih berjalan. Ayat 9 dan ayat 10. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu dicium-nyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Kita lihat sikap Orpa, sama dengan Rut, menangis. Dia tidak mau pisah dengan Naomi, ibu mertuanya. Dan mereka berkata, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Menjadi pertanyaan kita. Tapi mengapa Orpa balik ke Moab? Kenapa Orpa kembali ke hidup yang lama? Kenapa ada orang Kristen yang mau balik kepada hidup yang lama, bahkan tinggalkan Kristus? Saudara? Bukankah Orpa telah tinggalkan keyakinannya yang dahulu dan ikuti suaminya yang percaya kepada Allah yang hidup? Jawabnya, karena imannya Orpa berhenti. Saudara, kita tidak boleh merasa kuat mampu. Ada orang yang berkata, dulu aku begini, dulu aku setia dan sebagainya. Dulu. Tapi bagaimana dengan sekarang? Iman Orpa berhenti. Mengapa Orpa imannya berhenti? Kenapa iman Orpa berhenti? Karena keyakinan Orpa itu hanya sampai kepada bangsa pilihan Tuhan. Tadi kita melihat, dikatakan lalu dicium-nyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata. Jadi Orpa berkata, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Nah, keyakinan Orpa itu hanya katakan sampai kepada bangsa pilihan Tuhan. Perhatikan ayat 10. Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Hanya kepada bangsa Israel. Hanya kepada manusia. Kita tahu bangsa Israel grafiknya kadang naik, kadang turun. Jangan andalkan manusia. Jangan kultus individukan manusia. Tapi andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Mari bertepuk tangan muliakan Tuhan, saudara. Andalkan Dia.
Orpa imannya hanya kepada bangsa Israel, kepada manusia. Itu yang menyebabkan Orpa gampang bimbang dan balik ke Moab. Padahal dia sudah melangkahkan kakinya, sudah langkahkan, sudah berjalan. Sandaran Orpa hanya kepada manusia. Sekali lagi, kenapa ada orang Kristen yang tinggalkan Yesus dan kembali kepada hidup lama? Atau kepada yang lain? Karena sandaran imannya hanya kepada manusia. Siapapun dia manusia. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan pembicara. Jangan andalkan pendeta. Andalkan Tuhan. Iman dari Orpa hanya kepada manusia, ini bahaya. Ini bahaya bagi seseorang bisa mundur. Manusia bisa berubah. Manusia bisa salah. Hanya Tuhan yang tidak berubah dan tidak bisa salah. Karena itu sandar kepada Tuhan dalam situasi apapun. Haleluya, mari bertepuk tangan kembali untuk memuliakan Tuhan. Sandar kepada manusia. Jalan jadi lelah dan bisa berhenti. Itu yang menyebabkan Orpa kembali kepada hidup yang lama dalam ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Orang Kristen yang sandarannya manusia, imannya gampang goyah, tidak kuat, gampang tinggalkan Tuhan seperti Orpa. Nah, kita melihat tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tinggalkan Tuhan karena sandarannya kepada manusia. Tidak peduli dapat jodoh, dapat suami atau istri yang tidak seiman, asal daging puas. Tidak mau tahu bahwa kepuasan daging itu hanya untuk daging, untuk sementara. Hanya dipakai untuk di bumi. Tidak sadar kalau ada yang kekal telah ditukar dengan yang fana yang sementara. Hidup seperti ini berbahaya. Kalau tidak balik lagi, kalau tidak balik ke Bethlehem Yehuda, kalau tidak balik kepada Tuhan, tidak bertobat, akan kehilangan keselamatan untuk selama-lamanya. Sebab dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kisah 4 ayat 12 juga berkata, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya selamat. Hanya di dalam nama Yesus keselamatan itu. Nah, sampai di sini kisah Orpa berhenti. Tidak ada kelanjutannya. Rut 1 ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Jadi Orpa kembali dalam hidup yang lama. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada allahnya. Artinya Orpa itu diberhentikan oleh keinginan daging atau hawa nafsu tubuhnya. Hati-hati, tidak sedikit pemuda-pemudi rela tinggalkan Yesus karena kepuasan daging. Hati-hati. Hati-hati dengan kepuasan daging itu cuma sementara. Jangan menyesal untuk selama-lamanya. Seperti orang kaya dalam Injil Lukas 16. Dia berteriak-teriak kesakitan minta supaya orang atau Lazarus disuruh pergi ke rumah saudara-saudaranya. Orang tua, ingatkan anak-anakmu. Engkau harus tegas terhadap anak-anakmu. Kalau mereka menjatuhkan pilihan karena daging. Di dunia ini, berapa tahun kita tidak tahu. Dulu orang berkata, oh nanti kalau sudah usia lanjut baru dipanggil Tuhan. Tapi kita melihat, belum tua, Tuhan sudah panggil. Dan itu berkaitan, kalau kita sampai tinggalkan Tuhan, itu berkaitan dengan keselamatan. Kehilangan keselamatan untuk selama-lamanya. Karena itu orang tua bertanggung jawab. Tangisi anak-anakmu. Minta Tuhan jamah anak-anakmu. Supaya Tuhan berikan yang terbaik bagi anak-anakmu. Kita lihat ada pemuda-pemudi dulu melayani Tuhan tapi sekarang terhilang. Karena daging. Beda dengan Rut, beda. Rut imannya terus jalan, terus tumbuh. Dalam ayat 16 kita baca. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut imannya terus berjalan.
sampai Bethlehem Yehuda. Bethlehem artinya rumah roti. Dia tidak mau diberhentikan dengan alasan masa depannya. Orpa bilang pada kedua menantunya, pulang. Tidak mungkin kau tunggu sampai aku melahirkan anak kalau seandainya aku diberi anak. Orpa tinggalkan karena daging. Tapi Rut tidak. Rut tidak pedulikan dengan masa depannya, bukan Rut tidak mau masa depan. Kenapa? Karena imannya kuat. Dia tahu masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Pemuda-pemudi, percayakah engkau bahwa masa depanmu dalam tangan Tuhan? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya dalam kisah ini Rut bertemu dengan Boas yang menggambarkan Kristus. Dan Rut adalah salah satu yang dipakai Tuhan dalam sisilah Yesus Kristus dalam Matius pasal 1. Karena itu iman harus terus berjalan. Jangan mau diberhentikan apapun juga dengan situasi, kondisi, dengan pekerjaan dan sebagainya. Kita lihat orang yang pernah berhenti berjalan yang kedua adalah Yohanes Markus. Siapa Yohanes Markus? Dia keponakan Barnabas. Ibunya bernama Maria, bukan Maria ibu Yesus. Ibunya bernama Maria. Rumahnya dipakai untuk tempat berdoa. Ini Yohanes Markus. Kisah 12 ayat 12. Kisah Rasul 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Rumahnya dipakai untuk berdoa. Bersekutu, memuliakan Tuhan. Dan Yohanes Markus juga pernah melayani Tuhan bersama dengan Paulus dan Barnabas. Ayat 25. Kisah Rasul 12 ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus melayani Tuhan. Tapi sempat berhenti melayani. Kisah Rasul pasal 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga dan Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Pernah berhenti melayani. Hati-hati. Jangan rasa mampu. Jangan rasa kuat. Jangan ukur diri dengan apa yang aku pernah lakukan. Jangan merasa kuat. Kita tidak akan mampu tanpa Tuhan. Tidak akan mampu tanpa Kristus. Kita melihat sudah Yohanes Markus pernah melayani tapi toh bisa berhenti. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus terus dekat dengan Tuhan setiap hari dalam hidup ini. Kita tidak lihat sesuatu telah menghentikan langkah pelayanan Yohanes Markus. Tidak ditulis kenapa berhenti. Tapi untung dia sadar dan kembali melayani Tuhan bersama dengan Barnabas pamannya. Untung dia tahu sinyal yang Tuhan beri. Lalu dia kembali melayani. Kalau ada orang-orang yang diberhentikan, sudah rasa lanjut usia, sudah rasa katakan tidak lagi merasa bisa lakukan sesuatu, berdoa. Lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan berhenti. Jangan mau diberhentikan oleh orang lain. Jangan sampai dilelahkan. Mari kembali layani Tuhan, kembali fokus kepada Kristus. Iman itu harus terus berjalan dan tidak boleh berhenti. Nah, Alkitab menulis orang-orang yang imannya terus berjalan. Yang pertama, Henokh. Perjalanan imannya luar biasa. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Artinya hidup Henokh memperkenan hatinya Tuhan. Dan Tuhan lihat itu. Jadi Tuhan bukan hanya mendengar pengakuan seseorang, tapi dia juga mengakui ada pengakuan Allah, pernyataan Allah. Dan ditulis dalam firman-Nya, Henokh 300 tahun lebih hidup bergaul dengan Allah, lalu Tuhan angkat dia hidup-hidup ke sorga. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah, imannya terus jalan dan tidak pernah berhenti.
Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Hidupnya memperkenan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan sedang lihat, Tuhan sedang cari orang-orang yang hidupnya memperkenan Tuhan. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Henokh tidak memuji diri. Tapi Henokh memperoleh kesaksian. Kesaksian bahwa hidupnya berkenan kepada Allah. Jadi benar-benar keyakinan imannya kepada Tuhan itu luar biasa. Sampai ribuan tahun ke depan Tuhan sudah beritahu dia tentang dirinya. Sekali lagi. Sampai ribuan tahun ke depan Tuhan sudah berikan tentang dirinya yang akan datang ke dunia. Mati bagi dosa manusia. Percaya bangkit kemudian naik ke surga dan akan datang kembali menjadi hakim yang adil. Dia beritahukan itu kepada Henokh dalam Yudas pasal 14. Yudas ayat 14 berkata, juga tentang Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Luar biasa. Dia hidup ribuan tahun sebelum Kristus turun ke dalam dunia. Tapi dia sudah melihat Yesus pasti turun ke dunia. Kita belum melihat Yesus datang kembali ke dunia yang kedua kali menjemput orang-orang percaya. Tapi iman kita yakin dia pasti datang kedua kali beri kemuliaan bagi Tuhan. Henokh yakin Yesus datang sebagai hakim yang adil. Yang bagi orang yang menolak dia. Dalam ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Kan semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi tidak heran kalau Henokh diangkat hidup ke sorga oleh Tuhan. Perjalanan rohani kita tidak boleh lelah apalagi berhenti atau diberhentikan oleh situasi dan kondisi di sekitar kita. Atau apa yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Harus tetap jalan dan tidak boleh lelah, apalagi berhenti. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Henokh terus imannya berjalan. Sampai dia bersama-sama dengan Tuhan. Kita juga iman kita harus terus berjalan. Sampai kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua kita lihat orang yang terus berjalan. Abraham. Abraham dipanggil Allah keluar dari Ur Kasdim. Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu. Dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abram taat dan berjalan sesuai dengan perkataan Tuhan. Kita terus ayat 4a. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram dengar panggilan Tuhan. Abram taat dengan panggilan Tuhan. Abram berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah dalam perjalanannya. Tidak selalu jalan yang mudah bagi Abram. Demikian juga bagi kita orang-orang percaya. Kadang-kadang di dunia kita hadapi persoalan-persoalan bukan? Ada persoalan-persoalan yang mencoba menghadang kita. Supaya kita berhenti berjalan dan tinggalkan Tuhan. Abraham juga pernah menghadapi pekerja-pekerja Lot. Tapi imannya tetap berjalan. Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Abram tidak mau diberhentikan dengan persoalan. Jadi iman yang berjalan kita bisa melihat yang pertama tidak ada keinginan untuk bertengkar. Iman yang berjalan tidak ada keinginan untuk bertengkar atau balas dendam dan gengsi dan sebagainya. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi saudara bisa lihat,
Tidak ada keinginan untuk bertengkar dan sebagainya. Yang kedua, orang yang imannya berjalan, dia mengalah atau tepatnya memberi kesempatan lebih dulu kepada orang lain. Tidak peduli orang lain itu siapa dia. Seperti Abraham, apakah itu keponakannya, apakah dia lebih muda dan sebagainya. Orang yang tua rohani, dia tidak berjalan sesuai keinginannya sendiri. Kita sudah melihat itu. Bagaimana Tuhan berkata, waktu engkau masih muda, engkau mengikatkan pinggangmu, engkau pergi kemana engkau suka. Sesuka-sukamu. Tapi waktu engkau tua, engkau memberikan dirimu, orang lain menuntun engkau. Roh Kudus dan firman akan menuntun kalau orang itu tua secara rohani. Jadi yang kedua, orang yang imannya berjalan itu memberi kesempatan orang lain lebih dahulu. Dia tidak gengsi. Mengalah itu bukan kalah. Mengalah bukan berarti tidak punya pendirian. Abraham tujuan perjalanannya tetap tidak bisa berubah. Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Walaupun dia suruh Lot untuk memilih lebih dahulu. Waktu diuji pun imannya tetap berjalan. Kita lihat Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Satu waktu Tuhan bilang sama Abraham, "Abraham, persembahkanlah anak tunggal. Persembahkanlah Ishak." Abraham taat. Waktu mereka naik ke gunung, anaknya tanya, Ishak tanya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Lalu Ishak berkata, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Dan Abraham berkata begini, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Diuji, tapi imannya tetap berjalan. Ini yang Tuhan mau. Tetap berjalan imannya. Padahal dia belum lihat anak domba pengganti anaknya, belum lihat. Dia baru berjalan lalu ditanya oleh anaknya, "Bapak, mana anak domba?" Tuhan sendiri akan menyediakan anak domba bagi dirinya. Dia belum lihat tapi imannya melihat. Imannya luar biasa. Dan ini bukan cuma sekedar keyakinan anak domba pengganti anaknya. Dan kita memang tahu dalam kisah ini, maka waktu Abraham mau membunuh anaknya sesuai dengan perintah Allah, maka Tuhan berkata, "Stop Abraham, jangan bunuh anakmu." Lalu Abraham menoleh, ada anak domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar, lalu menjadi pengganti. Ini bukan cuma pengganti anaknya, seekor anak domba pengganti anaknya, tapi Tuhan telah menaruh dalam diri Abraham tentang anak domba Allah. Anak domba Allah, perhatikan ucapan Abraham begini. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Allah yang akan menyediakan. Yehovah Jireh, artinya Tuhan akan menyediakan. Jadi bukan cuma sekedar ucapan yang menghibur anaknya, bukan. Tapi dia punya keyakinan, ini ucapan mengandung sebuah nubuatan tentang anak domba Allah. Bukan hanya sekedar anak domba yang tersangkut tanduknya di belukar. Tidak ada korban yang sempurna kecuali diri Allah sendiri. Amin. Tidak ada korban yang sempurna kecuali diri Allah sendiri. Jadi jauh ribuan tahun sebelum anak domba Allah Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, Tuhan telah taruh iman itu kepada Abraham. Itu membuat Tuhan makin berkenan kepada Abraham. Sekarang perhatikan ucapan Abraham kepada bujangnya. Ayat 5 dari pasal 22 kitab Kejadian. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, kepada kedua hambanya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Sesudah itu kami. Jadi Abraham yakin dia akan balik kembali bersama dengan anaknya. Dia yakin. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Abraham bicara iman akan janji Allah itu akan digenapi melalui Ishak anaknya. Luar biasa. Kita lihat Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui. Bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati.
Tuhan buka rahasia sorga kepada Abraham. Terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Allah telah mempercayakan kebenaran firman-Nya, kebenaran dirinya kepada Abraham luar biasa. Kenapa? Karena Abraham jalan dan tidak lelah. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau lihat kepada anak-anak Tuhan. Terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sampai waktunya Tuhan. Jangan mau dilelahkan dengan situasi dan kondisi. Tetap berjalan, minta pimpinan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia hadir ada bersama kita pagi hari ini. Mari bangkit berdiri. Dia Tuhan. Dia Allah. Dia kebenaran itu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Dia memberikan kehidupan yang kekal untuk kita. Mari kita terus memiliki iman yang berjalan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Engkau. Kalau ku hidup bagimu, Tuhan. Kalau ku hidup, nyanyikan pujian ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, hidupku ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkaulah kebenaran yang menyelamatkan aku. Aku mau terus memiliki iman yang berjalan dan tidak berhenti. Haleluya. Amin. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Mari sekali lagi angkat tanganmu dan katakan. Mari semua angkat tangan dan katakan, kalau ku hidup bagimu. Pendeta muda Haniel berdoa. Tetap mengenang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
Haniel berdoa. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, haleluya, haleluya, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Siapakah yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan? Apakah yang berusaha menghalangi kita untuk menjauh dari Tuhan? Jangan ada yang menghentikan langkah kita. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mungkin kami pernah berhenti melangkah. Mungkin saat ini kami sedang bimbang. Atau mungkin saat ini kami sedang terlena, sehingga kami tidak sanggup melangkah. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Dunia tidak bisa menggantikan Engkau Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Engkau cukup bagi kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Biarlah kami terus melangkah melayani Engkau. Kalau kami sudah pernah berbalik menjauh dari Engkau Tuhan, atau saat ini kami sedang jauh dari Engkau Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menegur kami Tuhan, untuk kami kembali, untuk kami kembali Tuhan. Walaupun kami tidak melihat hal-hal yang positif di sekitar kami, walaupun keadaan kami tidak mendukung Tuhan, tapi biarlah iman kami tidak goyah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Perjalanan kami bukanlah perjalanan yang mudah Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami selalu penuh dengan tantangan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami mau setia melayani Engkau Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Engkau berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami terima firman ini dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau membukakan pengertian kami. Dan kami harus terus berjalan sampai rembang tengah hari. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami mau setia sampai waktunya kami.
Terpujilah Engkau selama-lamanya. Lindungi anakmu Tuhan, lindungi jemaatmu, berkati umatmu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.